Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan alur cerita film fiksi ilmiah berjudul Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Jadi, film ini menceritakan 300 tahun setelah wabah virus mematikan yang melanda umat manusia. Yang mana virus ini membuat manusia kehilangan kemampuan berbicara dan semakin bodoh, sementara kera justru menjadi pintar. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree, sumpel di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Kingdom of the Planet of the Apes. Jeng jeng. Jauh di masa depan, peradaban manusia terancam punah karena bertambah bodoh dan mulai tergantikan oleh kaum kera yang justru menjadi pintar. Semua ini terjadi akibat penyebaran virus buatan manusia yang menjadikan kera bernama Kaisar sebagai objek percobaan. Sejak saat itulah, Kaisar menjadi pintar dan menjadi pemimpin yang bijak bagi kaum kera lainnya. Kemudian karena sudah tua, Kaisar pun meninggal dunia. Lalu jasadnya dibakar berdasarkan tradisi yang pernah ia ajarkan kepada kaumnya ketika ia masih hidup. Sekitar 300 tahun kemudian, kisah Kaisar pun menjadi legenda bagi kaum kera. Kini bangsa kera terbagi menjadi beberapa suku yang salah satunya adalah suku elang. Lalu di tengah sebuah kota, terlihat 3 kawanan kera muda sedang memanjat di gedung-gedung tinggi. Kawanan kera muda ini berasal dari suku elang yang terdiri dari Noah, Sona, dan Anaya. Yang mana mereka sedang mencari telur elang untuk acara ritual kedewasaan. Di atas sebuah gedung tinggi, mereka menemukan sarang elang. Namun di sarang itu hanya ada 3 telur saja. Yang mana peraturan bagi suku elang tidak boleh mengambil semua telur, sehingga Noah memberikan 2 telur itu pada Sona dan Anaya, sementara dirinya akan mencari telur di sarang yang lain. Beruntung mereka melihat sarang elang yang lain yang berada di gedung sebelah. Dengan penuh percaya diri, Noah nekat melompat ke gedung tersebelah yang jauh lebih tinggi. Hingga pada akhirnya ia berhasil mencapai sarang itu. Namun saat hendak mengambil salah satu telur, tiba-tiba saja induk elang datang menyerang Noah hingga terjatuh. Beruntungnya ia masih selamat dan berhasil mendapatkan telur elang tersebut. Saat mereka akan pulang, Noah menyadari kalau selimutnya yang tadinya ada di atas kudanya kini telah hilang. Saat itu juga mereka melihat adanya pergerakan di balik semak-semak, sehingga Sona langsung menyerangnya dengan ketapel. Ternyata itu sosok manusia yang mereka sebut sebagai Eko. Kemudian mereka mengejarnya hingga sosok itu masuk ke dalam sebuah terowongan. Di depan terowongan, mereka menemukan selimut Noah yang tersangkut di ranting kayu. Namun mereka tidak berani masuk karena itu merupakan tempat terlarang bagi kaum elang meskipun mereka tidak pernah diberitahu alasannya. Tak ingin mendapat masalah, ketiganya pun langsung pulang. Sesampainya di desa, kita akan diperlihatkan kalau suku ini ternyata memelihara elang untuk membantu dalam berburu ikan. Saat itu Noah disambut bahagia oleh ibunya karena selamat dan berhasil mendapatkan telur elang. Namun ketika Noah hendak memperbaiki jemuran ikan yang rusak, sang ibu malah menyuruh Noah untuk menemui ayahnya terlebih dahulu yang merupakan ketua suku elang. Saat itu juga, Noah langsung naik ke atas tower yang mereka jadikan sebagai sarang elang. Di sana ia bertemu dengan Oda yang merupakan kera terkuat dari suku ini. Kemudian Noah menemui ayahnya bernama Koro yang sedang menyanyikan lagu Iwak Peye. Selain menjadi ketua suku, ayahnya juga merupakan ahli burung elang, sehingga Koro tidak sempat memperhatikan anaknya.
Ketika sedang berbincang tentang acara besok, Koro mencium aroma Eko dari selimut Noah. Koro pun langsung memarahi Noah karena mengira kalau Noah memasuki daerah terlarang. Namun Noah meyakinkan ayahnya bahwa ia tidak pernah memasuki tempat terlarang itu. Noah juga menjelaskan bahwa Eko lah yang memasuki tempat mereka. Setelah rapat dengan para petinggi, Koro memutuskan untuk mengirim Oda untuk mengusir Eko yang masuk ke daerah mereka, karena dikhawatirkan hama Eko akan membawa masalah. Di malam harinya ketika Noah memperbaiki jemuran ikan, ia mendengar suara dari tempat penyimpanan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata itu adalah Eko yang tadi siang. Ia sedang mencuri makanan di tempat mereka. Lalu Eko itu mendorong dada Noah yang membuat telur elangnya pecah. Sebagai anak dari kepala suku mereka, Noah tidak ingin membuat ayahnya malu. Sehingga malam itu juga, Noah pergi ke hutan untuk mencari telur elang. Di tengah perjalanan, Noah mendengar suara kera yang berkelahi dan kilatan cahaya di dekatnya. Dan setelah diperiksa, ia mendapati kelompok kera bertopeng yang berserakan. Lalu Oda yang sekarat menyuruh Noah untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, kelompok kera dari klan bertopeng kembali datang. Ia lalu bersembunyi dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Kelompok ini dipimpin oleh gorila bernama Silva yang diutus untuk mencari suku elang. Mereka juga menemukan selimut Noah yang berbau manusia. Tapi sialnya kuda Noah juga muncul, sehingga Silva menyetrumnya dengan tongkat listrik, lalu mengikuti kuda itu yang berlari menuju desanya. Menyadari hal itu, Noah mengambil jalan pintas menuju desa untuk memperingati bahaya. Namun sayangnya, kelompok kera bertopeng sudah terlebih dahulu sampai dan membakar seluruh desanya. Mereka bahkan menyiksa suku elang dengan menggunakan tongkat listrik. Silva kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa semua suku ini ke markas mereka dengan mengatasnamakan Kaisar. Kemudian Noah bertemu dengan Sona, Anaya dan ibunya yang sudah terikat. Sang ibu menyuruh Noah untuk membantu ayahnya yang masih berada di atas tower. Sesampainya di atas tower, Koro meminta Noah untuk membantunya melepas semua elang. Lalu tak lama kemudian, Silva muncul dan langsung menyerang Koro menggunakan tongkat listrik. Melihat hal itu, Noah mencoba membantu ayahnya. Namun Silva ini merupakan gorila yang sangat kuat, sehingga Koro dan Noah tak mampu melawannya. Di sini Silva menyuruh Koro untuk tunduk kepadanya. Namun karena Koro menolak, ia pun langsung membunuh Koro tepat di hadapan Noah sambil menyebut nama Kaisar. For Caesar. Pagi harinya ketika Noah tersadar, ia meratapi kesedihan di depan tubuh ayahnya dan berjanji akan membawa suku elang kembali ke desa mereka. Setelah memakamkan sang ayah, Noah mengambil tongkat listrik dari sisa reruntuhan. Kemudian ia memulai perjalanan dengan mengikuti jejak kuda yang mengarah ke dalam terowongan. Setelah keluar dari sisi lain terowongan, Noah memasuki sebuah kota yang telah menjadi hutan. Di sini ia menemukan kain ibunya yang tergeletak di tanah. Hal itu pun membuat Noah semakin bersemangat untuk melanjutkan perjalanan.
Ketika hari sudah mulai gelap, Noah menyalakan api untuk beristirahat di bawah pohon mangga. Namun ia tetap gelisah, merasa ada yang mengikutinya. Pagi harinya ketika Noah terbangun, ia terkejut melihat burung ayahnya yang ada di dekatnya. Noah kemudian menyanyikan lagu iwak peyek, mencoba untuk memanggil burung itu. Namun burung itu malah mencakar lengan Noah karena suara Noah jelek seperti admin Sun Channel. Singkat cerita, Noah pun melanjutkan perjalanan. Hingga sesampainya di suatu tempat, Noah melihat adanya kepulan asap dari atas bukit. Karena tidak penasaran, Noah lalu naik ke atas bukit tersebut untuk memeriksa. Namun tiba-tiba saja Noah terjatuh ke dalamnya yang menandakan kalau itu bukanlah bukit, melainkan sebuah bangunan. Sesampainya di bawah, Noah bertemu dengan orang utan bernama Raka. Pada awalnya Raka mengira kalau Noah salah satu kelompok kera bertopeng. Noah kemudian mengaku kalau dirinya sedang mengejar kera bertopeng untuk menyelamatkan kelompoknya yang mereka bawa. Ternyata Raka juga merupakan korban dari kekejaman kera bertopeng. Yang mana api itu adalah pemakaman temannya yang terbunuh tadi malam. Karena sama-sama korban, keduanya pun akhirnya berteman. I am Raka. I protected. Kemudian Noah memberitahu kalau kelompok kera bertopeng yang menyerang desanya menyebut nama Kaisar. Saat itu juga Raka menjelaskan kalau sebenarnya Kaisar bukanlah kera yang jahat. Ia merupakan pemimpin yang bijak yang membuat peraturan dan hukum bagi bangsa kera. Kaisar selalu mengajarkan para kera untuk saling bekerja sama dan tidak boleh saling membunuh. Namun seiring berjalannya waktu, kaum kera terpecah menjadi beberapa suku yang berbeda. Yang salah satunya adalah suku kera bertopeng yang telah memanipulasi ajaran Kaisar demi kepentingan pribadi. Raka juga menjelaskan kalau di zaman Kaisar, manusia dan kera hidup berdampingan. Human. Follow me. Berhubung Raka tak punya kawan lagi, ia pun memilih untuk membantu Noah. Di tengah perjalanan, terlihatlah seorang wanita berlari di depan mereka. Lalu Noah kemudian menjelaskan kalau wanita itu telah mengikutinya sejak dari desa mereka. Hal itu pun membuat Raka sangat terheran. Selain si wanita, burung elang milik almarhum ayahnya juga masih saja mengikuti Noah. Sehingga Noah kembali menjelaskan kalau dia berasal dari suku elang yang bisa mengendalikan burung elang dengan nyanyian khusus iwak peyek. Sing the song. No. Ketika malam tiba, keduanya beristirahat di bawah gedung. Di sini mereka melihat si wanita mengintip dari balik jendela. Raka yang kasihan kemudian memancing wanita itu dengan memberinya buah rambutan. Selain itu, ia juga meminta Noah agar mau meminjamkan kain ibunya untuk mendinginkan tubuh si wanita tersebut. Di sini Noah menjelaskan kalau di desanya, Eko atau manusia dianggap sebagai hama yang suka mencuri makanan. Hal itulah yang membuat Noah tidak begitu peduli pada wanita itu. Berhubung karena wanita itu tak punya nama, mereka pun menamainya Nova dan berencana akan menjadikannya teman. Raka. Noah. Lalu ketika Koro tertidur, Noah melihat ke dalam sebuah teleskop. Yang mana Nova juga mengikutinya dengan melakukan hal yang sama. Hal itu pun membuat Noah berpikir kalau Eko yang satu ini sedikit berbeda dari biasanya. How? Pagi harinya Noah pun menjelaskan pada Raka kalau wanita itu sepertinya memiliki kecerdasan seperti kera. Namun Raka sama sekali tidak percaya. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk membawa Nova bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekumpulan zebra di tepi sungai. Lalu tak lama kemudian, sekelompok manusia primitif atau Eko juga muncul di sana. Mereka lalu meminum air sungai dengan cara yang sama seperti hewan di sekitar mereka. Melihat pemandangan itu, terlihatlah air mata Nova yang basah bahwa ia merasakan kesedihan.
Noah berpikir kalau Nova telah menemukan kaumnya, sehingga ia berencana untuk pergi melanjutkan perjalanan. Sementara Raka memilih tinggal bersama Nova. Sebelum Noah pergi, Raka memberi sebuah kalung yang ia pakai pada Noah. Namun tak lama kemudian, kelompok kera dari suku bertopeng tiba-tiba saja muncul. Mereka menangkap semua manusia dan berfokus untuk mengejar Nova. Sebagian orang primitif berlari ke dalam hutan bersama dengan Nova. Di sini Nova sempat terkena jaring, namun ia berhasil keluar dan masuk ke dalam rumput tetangga. Ketika Nova sudah terkepung oleh anggota Silva, ia melihat Noah yang berada di depannya. Lalu hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Nova berteriak memanggil nama Noah. Saat itu juga Noah langsung memacu kudanya untuk menyelamatkan Nova. Melihat anggota Silva yang lain menyerang Noah, disitulah Raka muncul untuk membantu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat. Sesampainya di tepi danau, Raka melepas kuda mereka. Kemudian Nova mulai berbicara yang membuat Raka dan Noah benar-benar semakin terkejut. Nova lalu memberitahu kalau ia bernama Mai, yang mana Mai hanya seorang diri, sementara kelompok dan keluarganya telah diserang oleh kelompok Silva. Mai mengaku kalau ia mengetahui markas kelompok Silva, tempat di mana mereka membawa kelompok Noah. Ia juga yakin kalau di tempat itu masih ada manusia seperti dirinya. Malam harinya, Noah berhasil memperbaiki tongkat listrik yang selalu ia bawa. Ketika pagi harinya, mereka memulai perjalanan menuju markas Silva. Namun ketika mereka akan melewati jembatan kayu, tiba-tiba saja kelompok Silva datang mengepung mereka. Raka dan Noah mencoba untuk melindungi Mai, tapi Mai terjatuh ke sungai yang deras dan tersangkut pada sebuah jaring. Melihat itu, Noah mencoba untuk membuat para kera sibuk sehingga Raka akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan Mai. Dengan menggunakan keempat tangannya, Raka akhirnya berhasil mengeluarkan Mai dari sungai. Namun sayangnya Noah dan Mai malah ditangkap oleh anak buah Silva. Kemudian Silva menggunting tali jaring sehingga Raka hanyut terbawa arus sungai. Mai dan Noah diikat kemudian dibawa lewat pantai Ancol. Dan terlihatlah kalau markas kelompok Silva berada di dalam bangkai perahu raksasa. Sesampainya di dalam markas, tali yang mengikat tangan mereka pun dilepas. Setelah itu Noah kemudian diperlihatkan kalau kera yang mereka tangkap termasuk klan Elang dijadikan sebagai budak pekerja, yang mana mereka dipaksa untuk membuka sebuah bunker raksasa yang hingga saat ini masih belum bisa mereka buka. Disinilah Noah bertemu Sona, Anaya, dan ibunya yang ternyata masih hidup. Sementara di dalam markas, Mai dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan inilah ia bertemu dengan seorang pria bernama Trevatan yang bekerja pada Proximus. Trevatan kemudian menjelaskan kalau Proximus menyelamatkannya ketika ia mengalami patah kaki di tepi pantai Ancol. Sejak saat itulah ia membantu Proximus dan mengajarkannya sejarah tentang kerajaan Romawi. Tak lama kemudian, muncullah seekor kera bernama Proximus itu yang merupakan pemimpin tertinggi dari kaum kera bertopeng. What a wonderful day!
Di hadapan seluruh kera, ia menyatakan dirinya sebagai penerus kaisar. Ia juga menjelaskan kalau tindakannya membawa seluruh kera dari berbagai suku, yaitu untuk menyatukan kembali seluruh kera seperti yang dilakukan kaisar 300 tahun silam. Caesar! Lalu ia menyemangati para pekerja dengan mengutip salah satu perkataan kaisar yang mengatakan kalau kera akan kuat jika bersatu. Setelah itu, barulah Proximus memerintahkan semua kera untuk membuka brankas menggunakan rantai dan alat peledak. Namun karena usahanya itu masih saja gagal, Proximus menyuruh para budak untuk mencobanya kembali besok. Maybe stronger tomorrow. Melihat hal itu, Mai kemudian sadar kalau sistem kerajaan yang diterapkan oleh Proximus adalah pengaruh sejarah Romawi yang diajarkan Trephatan selama ini. Mai juga meminta Trephatan untuk tidak membantu kera membuka brankas itu, karena jika hal itu terjadi, maka umat manusia akan benar-benar punah dari muka bumi. Lalu Trephatan pun menjawab kalau kehidupan manusia memang sudah berakhir, dan kali ini giliran keralah yang akan menulis sejarah dunia yang baru. Di sisi lain, Noah bercerita dengan Anaya kalau larangan memasuki lorong di desa mereka hanyalah peraturan yang dibuat guna menyembunyikan kebenaran tentang bahaya yang ada di luar desa mereka. Tak lama kemudian, Noah dibawa menghadap Proximus bersama dengan Mai dan Trephatan untuk makan siang bersama. Di sini, Proximus mengungkapkan kalau ia ingin menguasai teknologi yang ada di dalam bunker tersebut. Mendengar itu, Mai pun menjawab kalau isi brankas itu adalah milik manusia. Lalu Proximus memberitahu kalau anak buahnya berhasil membunuh teman-teman Mai dan mendapatkan peta dari kantong mereka, yang mana peta ini mengarah ke brankas yang sedang ia buka. Hal inilah yang membuat Proximus yakin kalau Mai bukan berasal dari kelompok manusia bodoh. Inilah alasan kenapa ia mengerahkan anak buahnya untuk memburu Mai. Proximus kemudian meminta Mai untuk memberitahu cara membuka brankas itu. Namun akan tetapi, Mai tidak mau memberitahunya. Proximus kemudian membawa Noah untuk bisik-bisik di balik pintu. Ia memberitahu Noah kalau manusia tidak bisa dipercaya. Ia yakin kalau kelompok manusia sedang berusaha untuk mengembalikan kehidupan dan memusnahkan kera yang cerdas. Setelah pertemuan itu, Noah menjadi merasa dilema. Dia tidak tahu harus percaya perkataan Proximus atau membantu Mai. Kemudian dengan tidak sengaja, ia teringat perkataan Raka bahwa Kaisar yakin kalau suatu saat nanti manusia dan kera akan hidup berdampingan. Selain itu, hukum yang diterapkan Proximus juga tidak sesuai dengan hukum Kaisar. Bersamaan dengan itu, burung elang sang ayah kemudian hinggap di tangan Noah, yang membuat ia terlihat seperti kepala suku elang. Ketika malam tiba, Noah menemui Mai untuk menanyakan tujuannya yang sebenarnya. Lalu Mai memberitahu kalau ia sedang mencari sesuatu seperti buku yang bisa mengembalikan manusia seperti dulu. Noah kemudian bertanya lagi, apakah dulu manusia pernah hidup berdampingan dengan kera? Mendengar itu, Mai tidak bisa menjawab. Namun ia menjelaskan kalau dulunya kera tidak berbicara. Semua itu hanya kesalahan manusia yang menciptakan virus berbahaya yang membuat kera menjadi pintar. Di samping itu, manusia justru menjadi bodoh dan bahkan terancam punah. Noah pun yakin kalau Mai tahu cara membuka brankas itu. Noah kemudian memberi ide mengisi brankas dengan air laut, sehingga Proximus tidak bisa mendapatkan isi dari brankas itu. Hal itu pun membuat Mai terheran dengan kecerdasan Noah. Di malam itu juga, Noah dan Mai bekerja sama untuk menaruh alat peledak di bendungan. Mereka dibantu oleh Sona dan Anaya, yang awalnya Anaya sempat tidak mau membantu. Namun ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba saja Trephatan datang memergoki mereka. Di sini Mai sempat meminta Trephatan untuk bekerja sama dengan mereka. Namun karena Trephatan menolak dan ingin mengadu pada Proximus, Mai langsung mencekiknya hingga tewas tepat di hadapan Noah dan kawan-kawan.
Setelah semua alat peledak terpasang, keempatnya kemudian berjalan di pecahan ombak yang bisa saja membawa mereka ke dalam laut. Akan tetapi mereka bisa melewati itu dan kemudian mulai memanjat tebing yang tinggi. Di sini Noah yang menggendong Mai hampir terkena batu yang jatuh. Sesampainya di atas, mereka masuk lewat ventilasi udara. Setelah menelusuri ruangan, mereka tidak menemukan manusia di sana. Lalu Mai menekan cetekan listrik yang membuat semua ruangan menjadi terang benderang. Melihat semua itu, Noah, Sona, dan Anaya merasa terkagum. Setelah menemukan denah ruangan, Mai meminta Noah dan yang lain untuk menunggunya di sini. Sementara dirinya akan mencari buku yang ia maksud. Sesampainya di ruangan tertentu, Mai akhirnya berhasil menemukan buku itu yang bentuknya seperti harddisk komputer. Selain itu, ia juga menemukan lemari yang penuh dengan senjata. Sementara Noah dan kawan-kawan yang sedang menunggu tidak sengaja melihat sebuah buku kebun binatang, yang mana buku itu berisi gambar deretan hewan termasuk jenis kera yang ada di dalam kandang. Dari sinilah Noah sadar kalau perkataan Mai, Raka, dan Proximus adalah benar. Kemudian Mai datang dan mengajak mereka keluar dari pintu utama. Terlihat lagi lah kalau di dalam sana juga terdapat senjata berat seperti tank dan persenjataan militer lainnya. Namun ketika pintu baru saja dibuka, Proximus dan anggotanya sudah menunggu tepat di depan pintu tersebut. Awalnya Proximus merasa senang karena brankas itu sudah terbuka. Namun ia curiga pada Mai kalau ia pasti sedang merencanakan sesuatu. Sehingga Proximus menyandra Sona agar Noah memberitahu rencananya. Namun karena Noah tak mau memberitahu, Proximus menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sona. Tepat ketika Sona akan dibunuh, Mai langsung menembak kera itu dengan sebuah pistol. Namun bukannya takut, Proximus justru merasa senang karena ia yakin di dalam sana masih banyak senjata yang seperti itu. Tak ingin semua senjata itu jatuh ke tangan Proximus, Mai langsung berlari untuk meledakkan bom yang mereka pasang tadi malam. Ledakan itu pun membuat bendungan hancur sehingga para kera terseret air laut. Sementara Mai sendiri hanya bisa menonton dari luar saja. Sementara itu di dalam bunker, Noah dan Sona bekerja sama untuk memimpin para kera agar saling membantu. Yang mana Sona memandu jalan dari atas, sementara Noah memimpin kera yang masih di bawah. Namun ketika Noah sedang memandu jalan, tiba-tiba Silva datang menyerang Noah. Mereka pun kejar-kejaran di atas besi. Kemudian keduanya terjatuh ke bawah dan melanjutkan kejar-kejarannya di dalam air. Di sini Noah memiliki ide dengan memancing Silva masuk ke dalam gang sempit. Dengan begitu, Silva terjebak di sana, sementara Noah berhasil selamat naik ke atas. Namun sesampainya di atas, Proximus tiba-tiba saja muncul dan langsung menyerang Noah. Ia marah karena Noah telah merusak kerajaannya. Sementara itu, tak satu pun dari kelompok elang ini yang berani membantu Noah. Hingga pada akhirnya, Noah dihajar hingga tergeletak tak berdaya. Lalu Proximus memerintahkan Noah agar tunduk pada Proximus yang akan menjadi raja bagi mereka. Saat itulah Noah bangkit sambil menyanyikan lagu Iwak Peyek yang merupakan nyanyian pengendali elang. Nyanyian itu juga diikuti oleh kera lainnya. Lalu burung elang milik sang ayah tiba-tiba datang dan langsung menyerang wajah Proximus.
Kemudian disusul elang lainnya yang menyerang Proximus hingga ia terjatuh ke dalam laut. Setelah kejadian itu, Noah akhirnya berhasil menepati janjinya pada sang ayah untuk membawa suku elang kembali. Kini Noah akan menggantikan sang ayah menjadi kepala suku. Mai juga datang ke desa Noah untuk mengucapkan perpisahan. Lalu Noah mengatakan kalau perkataan Proximus sebelumnya ternyata benar, yang mana umat manusia akan selalu berusaha untuk mengambil alih dunia ini. Namun Noah mengungkapkan kalau bangsa kera juga akan bersiap jika bangsa manusia mengancam kehidupan mereka. Kemudian Noah terdiam sejenak sebelum ia kembali bertanya, apakah manusia dan kera bisa hidup berdampingan? Mendengar itu, Mai pun hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa menjawab karena kedatangannya ini sebenarnya untuk membunuh Noah. Namun karena Noah merupakan kera yang baik, ia pun mengurungkan niatnya itu. Kemudian Noah memberi kalung pemberian Raka pada Mai sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Mai kembali pulang ke tempat asalnya, yang mana ternyata tempat itu merupakan bunker penyelamatan bagi manusia yang masih memiliki akal. Mai kemudian memberi harddisk itu kepada seorang wanita bernama Siti, yang mana Siti kemudian membawanya ke dalam bunker untuk digunakan sebagai alat komunikasi satelit guna mencari kelompok manusia lainnya yang masih selamat di belahan dunia yang lain. Hello? Sementara itu di tempat lain, Noah terlihat sedang membawa sona untuk melihat langit menggunakan teleskop, yang menandakan kalau kini suku elang tidak lagi mengisolasi diri dan memandang daerah luar sebagai tempat terlarang. Dan film pun selesai. I am Caesar! Jadi itulah alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes, guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu jangan lupa untuk bahagia, meskipun isi dompet sedang sengsara. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.